Kita akan mempelajari kembali mata kuliah Ulumul Quran. Materi yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah, yang mana materi ini akan mengulas tentang pengertian Al-Quran, nama-nama dan sifat Al-Quran, kemudian perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi, seterusnya pengertian wahyu dan cara wahyu Allah turun kepada Rasul. Pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, sinonim dari qira'ah yang berarti bacaan. Sementara secara terminologi ada banyak ahli yang menafsirkan, yang memberikan definisi tentang kata Al-Quran. Misalnya Al-Quran menurut Jalaluddin Suyuti, kemudian ada Al-Quran menurut Muhammad Ali Sabuni, dan juga Syekh Muhammad Khudribik. Pertama, kita akan bahas terminologi Al-Quran. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surah saja daripada ayat Al-Quran tersebut. Kemudian menurut Muhammad Ali Asyabuni mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Adapun Syekh Muhammad Khudribik mendefinisikan Al-Quran atau Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, diingat selalu dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari pengertian yang diberikan oleh beberapa ulama tadi, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu yang pertama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaraan malaikat Jibril, kemudian berbahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur, mutawatir. Al-Quran merupakan mukjizat dan membacanya termasuk ibadah. Kemudian kita akan membahas tentang nama-nama dan sifat Al-Quran. Ada banyak nama dan sifat Al-Quran. Misalnya nama-nama Al-Quran sering kita dengar disebut juga dengan Al-Furqan atau pembeda. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Quran juga dinamakan Al-Burhan atau bukti, Al-Haq, kebenaran, An-Naba, Al-Azim, kabar yang agung. Kemudian juga disebut dengan Al-Balagh, penjelasan, Al-Ruh, kemudian Al-Mau'izah, Asy-Syifa, Ahsan hadis. Sedangkan sifat-sifat dari Al-Quran itu disebutkan beberapa, diantaranya Al-Hakim yang bijaksana, Al-Aziz, Al-Karim, Al-Majid, Al-Azim, Al-Basir. Kemudian perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Quran tadi sudah kita jelaskan
pengertiannya, baik itu secara etimologi maupun terminologi. Sementara al-hadis itu diartikan sebagai al-khabar, berita-berita, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-jiddah atau al-jadid, sesuatu yang baru, yang berarti berbeda dari yang terdahulu, maksudnya Al-Quran. Lalu disebut juga al-jihad karena merujuk pada sesuatu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari pengertian hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis merujuk pada segala sesuatu yang baru, termasuk peristiwa, cerita, berita, risalah, atau wahyu kenabian yang datang dari Allah. Kemudian apa itu hadis qudsi? Kata quds berarti kemuliaan dan menggambarkan kebersihan serta kesucian. Secara etimologi, hadis qudsi berarti hadis yang disandarkan kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, isi hadis tersebut merupakan firman Allah. Adapun secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan disandarkan kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, Rasulullah menjadi perawi dari kalamullah yang dilafalkan oleh beliau sendiri. Nah, artinya isi ataupun matan dari hadis itu berasal dari Allah, sedangkan yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya melalui Rasulullah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat-sifat beliau. Hadis ini juga menjadi sumber hukum dan petunjuk hidup bagi umat Islam setelah Al-Quran. Kemudian hadis nabawi menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari dan memberikan penjelasan terhadap berbagai hal yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran. Nah, dari istilah Al-Quran, kemudian hadis qudsi, hadis nabawi, itu jelas terdapat perbedaan. Misalnya Al-Quran itu merupakan mukjizat, sementara hadis qudsi ataupun hadis nabawi itu bukan mukjizat. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca dalam sholat, sementara hadis qudsi dan hadis nabawi tidak dibaca dalam sholat. Kemudian yang paling pokok daripada perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi ini adalah yang pertama, Al-Quran itu lafal dan maknanya berasal langsung dari Allah, bersumber langsung dari Allah. Sementara hadis qudsi itu lafalnya dari Rasulullah, sementara maknanya dari Allah. Nah, adapun hadis nabawi itu lafal dan maknanya berasal dari Rasulullah SAW itu sendiri. Seterusnya kita akan membahas pengertian wahyu. Apa itu wahyu? Nah, wahyu dikatakan ilham sebagai bawaan dasar manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ilham yang berupa naluri pada binatang, seperti wahyu kepada lebah. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 68. Kemudian wahyu juga diartikan sebagai isyarat yang cepat melalui rumus dan kode seperti isyarat Zakaria. Kemudian wahyu juga dikatakan sebagai bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia. Kemudian wahyu juga diartikan sebagai apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa perintah untuk dikerjakan. Jadi dengan demikian,
Secara etimologi dapat kita simpulkan bahwa wahyu itu merupakan ilham bawaan dasar manusia, kemudian naluri pada binatang, isyarat, bisikan tipu daya, dan juga berupa perintah untuk dikerjakan. Secara terminologi, beberapa ulama memberikan definisi tentang wahyu. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ulama tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wahyu atau pemberitahuan yang diterima secara cepat dan samar oleh seorang nabi ataupun rasul dengan meyakini bawaan apa yang diterimanya itu benar-benar datang dari Allah. Lalu kemudian bagaimana cara turunnya wahyu? Terdapat beberapa prosedur turunnya Al-Quran. Di Lauhil Mahfuz, Al-Quran tersebut sudah tertulis. Kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah. Nah, kemudian setelah seluruhnya diturunkan ke Baitul Izzah, baru kemudian secara berangsur-angsur disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat, dalam hal ini malaikat Jibril. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51 juga menerangkan bagaimana cara turunnya wahyu. Dalam ayat ini kita dapat melihat cara turunnya wahyu itu melalui jantung, ya, melalui jantung seseorang berupa ilham. Kemudian wahyu juga bisa diturunkan di balik tabir seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Musa, dan juga wahyu yang diturunkan melalui utusan berupa malaikat. Terusnya cara wahyu turun kepada Rasul, yang pertama melalui mimpi yang benar dalam tidur. Nah, seperti kita bahas sebelumnya bahwa pertama kali Rasulullah SAW juga mendapatkan sebuah mimpi. Ya, kemudian setelah itu beliau tergerak hatinya untuk melakukan tahannus di Gua Hira. Barulah kemudian diturunkan surah Al-Alaq 1-5. Kemudian wahyu juga diturunkan secara langsung tanpa adanya tabir. Kemudian ada juga wahyu dengan cara Allah berbicara langsung kepada Rasul. Dan yang paling sering yaitu wahyu diturunkan melalui malaikat. Wahyu yang disampaikan kepada malaikat juga memiliki beberapa cara. Yang pertama, malaikat datang dengan wujud asli, yaitu dengan 600 sayap menutupi cakrawala. Kemudian juga dengan cara suara dencingan lonceng. Dikatakan bahwa cara lonceng ini merupakan cara yang paling berat diterima oleh Rasul. Kemudian ada juga malaikat menyerupai seorang laki-laki. Demikian pembahasan yang dapat kita ulas pada pertemuan kali ini. Materi selanjutnya kita akan membahas terkait Makkiyah dan Madaniyah, yang mana ini memuat tentang pengertian apa itu Makkiyah dan Madaniyah, lalu apa perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, lalu ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah.